Jejak sejarah dan mistis Jembatan Panus 1917. Kedatangan Bima di Jembatan Panus. Bima berdiri di pinggir jalan raya yang padat. Dia memegang tas kamera dengan erat. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Cahaya oranye memudar berganti gelap. Bima adalah seorang kreator konten sejarah misteri. Dia datang ke Depok untuk mengungkap rahasia Jembatan Panus. Anda bisa melihat struktur beton tua dari kejauhan. Jembatan ini terlihat sangat berbeda dengan bangunan modern di sekitarnya. Sari berjalan mendekati Bima. Sari adalah warga lokal yang menjadi pemandu Bima. Dia memakai jaket hitam tebal. Sari sudah tinggal di dekat jembatan selama 30 tahun. Kamu harus siap mental. Sari bicara dengan suara rendah. Bima mengangguk pelan. Dia menyalakan kamera digitalnya. Lensa kamera fokus pada tulisan tahun pembangunan jembatan. Jembatan ini dibangun tahun 1917 oleh Andre Jean Panus. Bima menjelaskan sejarah singkat jembatan kepada penontonnya. Suara kendaraan yang lewat mulai berkurang. Udara terasa semakin dingin di kulit. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat ke bawah jembatan. Sungai Ciliwung mengalir deras di sana. Airnya berwarna coklat pekat dan berbusa. Sari menunjuk ke arah pilar utama jembatan. Pilar itu sangat besar dan berlumut. Banyak orang percaya ada makam di dalam pilar itu. Bima merasa ngeri mendengar cerita Sari. Dia melangkah perlahan menuju tengah jembatan. Aspal jembatan terasa kasar di bawah sepatunya. Dia tidak melihat ada lampu jalan yang terang. Hanya ada satu lampu redup yang berkedip. Kamu jangan melihat ke belakang terus. Sari memperingatkan Bima lagi. Bima mencoba tetap tenang. Dia mengarahkan senter ke arah air sungai. Cahaya senter menembus kegelapan air. Bima melihat sesuatu yang aneh di permukaan air. Ada bayangan merah yang bergerak melawan arus. Bayangan itu berbentuk seperti gaun panjang. Bima ingin mengambil gambar lebih dekat. Dia mencondongkan tubuh ke pagar besi jembatan. Pagar itu terasa sangat dingin. Dinginnya seperti menyentuh es batu. Tiba-tiba Bima mendengar suara bisikan. Bisikan itu memanggil namanya dengan lembut. Bima menoleh ke arah Sari. "Apakah kamu memanggil saya?" Bima bertanya dengan ragu. Sari menggelengkan kepala. Sari terlihat sedang berdoa dalam hati. Matanya tertutup rapat. Bima menyadari bahwa bisikan itu bukan berasal dari Sari. Suara itu berasal dari bawah jembatan. Bima melihat layar kameranya mulai mengalami gangguan. Muncul garis-garis putih yang mengganggu gambar. Baterai kamera yang semula penuh kini tinggal sedikit. Ini adalah fenomena yang sering terjadi di tempat angker. Anda harus membawa baterai cadangan yang banyak. Bima mengambil napas panjang. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia harus mendapatkan gambar yang bagus. Jembatan Panus menyimpan banyak emosi masa lalu. Ribuan orang sudah melintasi jembatan ini. Beberapa orang mungkin tidak pernah sampai ke ujung. Bima melihat bekas sesaji di pojok jembatan. Ada bunga mawar yang sudah layu dan kemenyan. Warga melakukan ini untuk meminta izin kepada penunggu. Sari menarik lengan Bima dengan kuat. Kita tidak boleh diam di satu titik terlalu lama. Sari mengajak Bima terus berjalan. Mereka menuju ke sisi timur jembatan. Di sana ada sebuah jalan setapak menuju bawah. Jalan itu sangat licin dan gelap. Bima mengikuti langkah Sari dengan hati-hati. Dia menggunakan ponsel untuk bantuan cahaya tambahan. Suara air sungai terdengar semakin keras di sini. Gemuruh air menutupi suara langkah kaki mereka. Bima melihat sebuah terowongan kecil di bawah jembatan. Terowongan itu tampak sangat gelap dan pengap. Bau amis menusuk hidung Bima. Dia menutup hidungnya dengan tangan kiri. Sari berhenti di depan mulut terowongan. Ini adalah tempat yang paling sering muncul penampakan. Sari berbisik tepat di telinga Bima. Bima merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya.
Dia menoleh dengan cepat namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dinding beton yang dingin. Bima merasa sedang diawasi oleh banyak mata. Dia mengarahkan kamera ke dalam terowongan. Lampu kamera menyorot sosok putih di kejauhan. Sosok itu berdiri diam membelakangi mereka. Rambutnya sangat panjang sampai menyentuh tanah. Bima tidak bisa bergerak karena takut. Dia merasa kakinya kaku seperti batu. Kamu harus tetap merekam. Sari menyemangati Bima. Bima menekan tombol rekam dengan jari yang gemetar. Sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Namun Bima bisa melihat matanya yang bersinar merah. Udara di sekitar mereka menjadi sangat panas secara tiba-tiba. Bima merasa sesak napas. Dia ingin lari dari tempat itu sekarang juga. Namun rasa ingin tahunya lebih besar. Dia ingin tahu siapa sosok itu sebenarnya. Apakah itu benar-benar noni Belanda yang legendaris? Atau itu hanyalah proyeksi dari masa lalu? Sejarah mencatat Andre Jean Panus meninggal dengan misterius. Banyak yang bilang dia masih menjaga jembatan ciptaannya. Bima melihat sosok itu perlahan menghilang ke dalam dinding. Tidak ada suara dan tidak ada jejak. Semuanya terjadi begitu cepat. Bima terduduk lemas di tanah. Dia memeriksa hasil rekamannya. Gambar sosok tadi terlihat sangat jelas di layar. Sari membantu Bima berdiri. Kita sudah cukup untuk malam ini. Mereka naik kembali ke atas jembatan. Kendaraan mulai ramai kembali. Kehidupan normal seolah kembali lagi. Bima menoleh ke arah jembatan Panus untuk terakhir kalinya. Jembatan itu tampak sangat tenang di bawah sinar bulan. Namun Bima tahu ada rahasia besar di sana. Bayangan merah di atas air. Bima berdiri tegak di atas aspal jembatan Panus. Jantungnya masih berdetak sangat cepat. Kejadian di bawah jembatan tadi masih membekas di pikiran. Dia mengeluarkan kartu memori dari kamera utamanya. Dia memasukkan kartu itu ke dalam pembaca kartu di ponsel. Bima ingin memastikan rekaman sosok putih tadi tersimpan aman. Layar ponsel menunjukkan video yang sangat gelap. Namun sosok putih itu terlihat jelas di sana. Sari berdiri di samping Bima sambil mengamati jalanan. Kendaraan bermotor lewat satu persatu dengan lampu terang. Suara knalpot memecah kesunyian malam di Depok Lama. Sari melihat ke arah aliran Sungai Ciliwung. Air sungai terlihat sangat gelap dan menyeramkan. Kamu harus melihat ini sekarang. Sari menunjuk ke arah permukaan air di bawah jembatan. Bima menyimpan ponselnya ke dalam saku jaket. Dia berjalan mendekati pagar pembatas jembatan yang berkarat. Besi pagar itu terasa sangat kasar di telapak tangannya. Bima melihat sebuah titik merah di tengah sungai. Titik itu bukan berasal dari pantulan lampu jalan. Cahayanya berasal dari dalam air yang keruh. Anda bisa melihat titik itu bergerak perlahan melawan arus. Arus sungai sangat deras karena hujan di hulu. Namun benda merah itu tetap stabil di satu posisi. Bima mengambil teropong malam dari dalam tasnya. Dia memfokuskan lensa ke arah titik merah tersebut. Titik itu ternyata adalah ujung dari sebuah kain panjang. Kain itu berwarna merah darah yang sangat pekat. Perlahan kain itu muncul ke permukaan air. Bima melihat bentuk tubuh seorang wanita di bawah kain itu. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Dia mengapung dengan posisi berdiri tegak. Rambutnya yang hitam panjang menutupi seluruh bagian wajah. Sari menarik nafas panjang saat melihat sosok itu. Itu adalah noni merah yang sering dibicarakan warga. Sari bicara dengan nada yang sangat datar. Dia adalah penunggu setia jembatan Panus sejak zaman dahulu. Bima merasa tertantang untuk mengambil foto yang lebih jelas. Dia memasang lensa tele pada kamera profesional miliknya. Dia mengatur bukaan lensa agar cahaya masuk lebih banyak. Tangan Bima gemetar saat menekan tombol rana. Suara klik kamera terdengar sangat keras di telinga Bima. Pada saat yang sama sosok wanita itu mendongak. Dia menatap langsung ke arah lensa kamera Bima. Bima melihat mata wanita itu bersinar merah menyala.
Cahaya itu seolah menembus lensa dan masuk ke mata Bima. Bima merasa kepalanya sangat pening dan berputar. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Sari dengan sigap memegang pinggang Bima agar tidak jatuh. Jangan menatap matanya terlalu lama. Sari memperingatkan dengan suara yang lebih keras. Bima mencoba mengatur napasnya kembali dengan teratur. Dia merasakan hawa dingin yang luar biasa dari arah sungai. Hawa dingin itu merambat naik melalui tiang jembatan. Udara di sekitar Bima tiba-tiba menjadi sangat lembab. Anda bisa mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Bau itu bercampur dengan bau lumpur sungai yang amis. Bima melihat sosok wanita merah itu mulai berjalan. Dia berjalan di atas air seolah-olah air itu adalah lantai beton. Langkahnya sangat anggun namun terasa sangat menakutkan. Dia menuju ke arah pilar utama jembatan Panus. Pilar itu adalah tempat Bima melihat sesaji tadi. Wanita itu berhenti tepat di depan pilar tersebut. Dia mengangkat tangannya yang pucat ke arah beton pilar. Bima melihat jari-jari wanita itu sangat panjang dan lentur. Dia mulai menggoreskan kuku pada permukaan beton yang keras. Suara gesekan kuku dan beton terdengar sangat memilukan. Suara itu terdengar seperti jeritan manusia yang tertahan. Sari menutup telinganya dengan kedua tangan. Dia mulai membacakan doa-doa dalam bahasa daerah. Bima tetap berusaha merekam kejadian langka ini. Dia tahu video ini akan menjadi bukti yang sangat kuat. Namun tiba-tiba layar kameranya menjadi buram total. Muncul kabut putih yang menutupi seluruh bidang pandang. Bima mengusap lensa kamera dengan kain bersih. Kabut itu tidak hilang meskipun lensa sudah dibersihkan. Bima menyadari bahwa kabut itu bukan berada di lensa. Kabut itu muncul dari dalam air sungai secara mendadak. Kabut itu menyelimuti seluruh area di bawah jembatan. Anda tidak bisa melihat apapun di bawah sana sekarang. Semuanya berubah menjadi putih bersih dan sunyi. Suara air sungai yang tadi bergemuruh hilang seketika. Bima merasa seperti berada di dalam ruang hampa udara. Dia tidak mendengar suara kendaraan atau suara serangga. Dia hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang kencang. Sari masih berdiri di samping Bima dengan mata tertutup. Dia tampak sedang berkomunikasi dengan dunia lain. Bima merasa ada tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Tangan itu terasa seperti kulit mayat yang sudah lama terendam air. Bima ingin berteriak namun suaranya tidak bisa keluar. Dia merasa tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu yang gaib. Dia mencoba menggerakkan kakinya untuk lari dari sana. Namun kakinya terasa sangat berat seperti tertanam di aspal. Anda akan merasa sangat tidak berdaya dalam situasi ini. Bima melihat sosok wanita merah itu muncul di sampingnya. Dia tidak lagi berada di bawah sungai yang jauh. Dia berdiri tepat di sebelah kanan Bima di atas jembatan. Bau melati menjadi ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Wanita itu membisikkan sesuatu di telinga kanan Bima. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas tua yang kering. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Kalimat itu diucapkan berulang kali dengan nada datar. Bima memejamkan mata karena ketakutan yang luar biasa. Dia merasakan hembusan napas yang sangat dingin di lehernya. Tiba-tiba Sari menyentuh pundak Bima dengan keras. Bima tersentak dan membuka matanya dengan cepat. Sosok wanita merah dan kabut putih sudah hilang. Suara kendaraan dan gemuruh sungai terdengar lagi. Kamu tadi melamun sangat lama. Sari menatap Bima dengan tatapan yang sangat khawatir. Bima melihat jam di pergelangan tangannya. Dia sudah berdiri di sana selama 15 menit tanpa sadar. Dia merasa hanya berdiri selama beberapa detik saja. Bima memeriksa hasil rekaman di kameranya sekali lagi. File video terakhir ternyata rusak dan tidak bisa dibuka. Hanya ada rekaman suara yang berisi suara desis angin. Bima merasa sangat kecewa namun juga merasa sangat beruntung. Dia masih selamat dari gangguan sosok penunggu jembatan. Anda harus memahami bahwa tempat ini memiliki aturan sendiri. Kita tidak bisa sembarangan datang dan mengambil gambar. Sari mengajak Bima untuk duduk sebentar di pinggir jalan.
Mereka perlu menenangkan diri sebelum lanjut ke lokasi berikutnya. Bima meminum air mineral yang dia bawa di dalam tas. Air itu terasa sangat segar di tenggorokannya yang kering. Dia melihat ke arah jembatan Panus yang tampak angker. Lampu-lampu di kejauhan mulai padam satu persatu. Malam semakin larut dan misteri semakin menjadi nyata. Bima tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanannya. Dia harus menyiapkan mental untuk babak selanjutnya di bangunan tua. Sari melihat ke arah pilar jembatan dengan penuh rasa hormat. Dia tahu penghuni jembatan sedang memperhatikan mereka. Jembatan Panus bukan sekadar bangunan dari semen dan besi. Jembatan ini adalah gerbang menuju masa lalu yang kelam. Anda akan merasakan energi yang berbeda jika datang ke sini. Bima mulai menyusun rencana untuk narasi berikutnya di kepalanya. Dia tidak akan membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya. Sejarah jembatan Panus harus diceritakan kepada semua orang. Meskipun ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Bima bangkit berdiri dan merapikan semua peralatannya. Dia siap untuk mengeksplorasi bangunan penjaga yang terbengkalai. Sari memimpin jalan dengan langkah yang pasti dan tenang. Mereka berjalan menembus kegelapan malam di Depok Lama. Bayangan merah di atas air tadi tetap menjadi tanda tanya besar. Apakah dia korban atau dia adalah sang pelindung jembatan? Jawaban itu mungkin ada di dalam bangunan tua di depan mereka. Bima menyalakan senter besarnya untuk menerangi jalan setapak. Cahaya senter membelah kegelapan yang menyelimuti area sekitar. Anda bisa melihat debu-debu beterbangan di dalam sorot lampu. Langkah kaki mereka menghasilkan suara yang bergema di keheningan. Jembatan Panus tetap tegak berdiri di belakang mereka berdua. Jembatan itu seolah sedang tersenyum dalam kegelapan yang abadi. Rahasia ruang bawah tanah. Bima melangkah perlahan mengikuti langkah Sari menuju bangunan tua. Bangunan itu terletak 10 meter dari ujung jembatan Panus. Akar pohon beringin besar melilit dinding bata yang sudah pecah. Sari berhenti tepat di depan sebuah tumpukan kayu lapuk yang berdebu. Ini adalah bekas rumah penjaga jembatan yang asli. Sari menjelaskan sambil menyingkirkan beberapa lembar seng tua. Bima mengarahkan lampu senter ke arah lantai semen yang retak. Kamu harus membantu saya menggeser lemari besi di sudut itu. Sari menunjuk lemari besar yang sudah sangat berkarat. Bima meletakkan tas kameranya di atas tumpukan batu bata. Dia mendorong lemari itu dengan mengerahkan seluruh tenaga. Debu tebal beterbangan dan membuat Bima terbatuk keras. Suara gesekan besi dan lantai semen terdengar sangat nyaring. Lemari itu akhirnya bergeser dan menyingkap sebuah lubang persegi. Di bawah lemari terdapat sebuah pintu besi kecil yang terkunci. Pintu itu terlihat sangat kokoh meski sudah berumur seabad. Bima mengambil tang pemotong dari dalam tas peralatannya. Dia memotong gembok besar itu dengan sekali tekanan kuat. Suara besi patah bergema di dalam ruangan yang kosong itu. Sari menarik pintu besi itu ke arah atas dengan perlahan. Udara dingin dan sangat pengap keluar dari dalam lubang. Bau tanah basah dan kertas lama menusuk hidung mereka. Bima menyalakan lampu kepala miliknya untuk menerangi jalan. Dia melihat tangga beton sempit yang menuju ke bawah tanah. Anda harus berhati-hati karena anak tangganya sangat licin. Sari turun terlebih dahulu ke dalam kegelapan yang pekat. Bima mengikuti di belakang sambil tetap memegang kamera. Ruangan di bawah sana berukuran sekitar 3 kali 4 meter. Langit-langit ruangan sangat rendah dan terasa sangat lembab. Air menetes dari celah beton di sudut ruangan yang gelap. Bima melihat sebuah meja kayu jati di tengah ruangan itu. Di atas meja terdapat tumpukan kertas yang sudah berwarna kuning. Dia mendekati meja itu dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Tangan Bima menyentuh sebuah buku bersampul kulit hitam. Buku itu terasa sangat dingin seperti baru keluar dari es. Bima membuka halaman pertama buku itu dengan jari gemetar. Dia melihat tulisan tangan yang sangat rapi dan miring. Ini adalah jurnal pribadi milik Andre Jean Panus. Sari memperhatikan Bima dari sudut ruangan dengan diam. Bima membaca baris pertama jurnal itu dengan suara pelan.
Pembangunan jembatan ini terasa semakin berat setiap harinya. Bima membalik halaman ke bagian tengah buku tersebut. Dia menemukan sketsa pilar jembatan yang dibuat sangat detail. Ada catatan kecil di samping gambar pilar beton tersebut. Sungai meminta nyawa agar bangunan ini tetap berdiri tegak. Kalimat itu ditulis dengan tinta merah yang sudah memudar. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri setelah membaca itu. Dia teringat mitos warga tentang tumbal di jembatan Panus. Kamu lihat tanggal yang ada di pojok kanan bawah kertas. Sari menunjuk ke arah bagian kertas yang hampir robek. Tanggal itu menunjukkan bulan Oktober pada tahun 1917. Itu adalah 1 bulan sebelum jembatan dinyatakan selesai. Bima melihat bercak gelap pada beberapa lembaran kertas. Bercak itu tampak seperti tetesan darah yang sudah kering. Anda bisa merasakan kesedihan yang mendalam di ruangan ini. Bima memotret setiap halaman buku itu dengan sangat teliti. Dia tidak ingin melewatkan satu detail pun dari jurnal kuno. Tiba-tiba pintu besi di atas mereka tertutup dengan keras. Suara dentuman besi itu membuat Bima terlonjak kaget. Lampu kepala Bima mendadak berkedip dan mati total. Mereka berada dalam kegelapan yang sangat pekat sekarang. Bima meraba-raba mencari ponsel di dalam saku jaketnya. Dia merasakan udara di sekitar meja menjadi sangat berat. Sari tidak bersuara sama sekali di sudut ruangan yang gelap. Sari, apakah kamu masih berdiri di sana dengan saya? Bima memanggil nama Sari dengan suara yang sangat gemetar. Tidak ada jawaban sama sekali dari arah kegelapan di depannya. Bima berhasil menyalakan lampu ponsel miliknya dengan cepat. Dia mengarahkan cahaya ke arah tempat Sari berdiri tadi. Namun Sari sudah tidak ada di tempatnya berdiri semula. Ruangan itu sekarang benar-benar terasa kosong dan sunyi. Bima melihat jurnal di atas meja sudah terbuka sendiri. Halaman terakhir jurnal itu menunjukkan gambar seorang wanita. Wanita itu memakai baju merah seperti sosok di sungai tadi. Di bawah gambar itu tertulis sebuah nama asing bagi Bima. Maria van den Berry adalah nama yang tertulis di halaman itu. Bima mendengar suara langkah kaki di atas plafon beton. Langkah itu terdengar sangat berat dan bergerak secara teratur. Anda akan merasa terjebak di dalam sebuah labirin waktu. Bima mencoba mendorong pintu besi di atas kepala miliknya. Pintu itu terasa sangat berat seperti ditindih batu raksasa. Dia berteriak meminta tolong dengan sekuat tenaga yang ada. Suaranya hanya memantul di dinding ruangan yang sangat sempit. Bima kembali melihat ke arah meja kayu jati tadi. Sari sudah duduk di kursi depan meja dengan kepala tertunduk. Sejak kapan kamu duduk di sana dan diam saja? Bima bertanya dengan nafas yang tersengal-sengal karena takut. Sari mengangkat kepalanya secara perlahan ke arah Bima. Matanya berwarna putih semua tanpa ada bagian hitam sedikit pun. Kita harus memberikan apa yang mereka minta sejak dulu. Sari bicara dengan suara yang sangat berat dan terasa parau. Bima menjatuhkan ponselnya ke lantai karena sangat ketakutan. Cahaya ponsel menerangi sebuah bayangan besar di dinding. Bayangan itu berbentuk pria tinggi yang memakai topi laken. Bima menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian di ruangan itu. Rahasia jembatan Panus jauh lebih kelam dari dugaannya semula. Jurnal itu adalah kunci untuk membuka pintu gerbang gaib. Anda harus bersiap untuk melihat kenyataan yang sangat pahit. Bima mengambil jurnal itu dan memeluknya dengan sangat erat. Dia harus keluar dari ruangan ini sebelum semuanya terlambat. Kesempatan hidupnya bergantung pada keberanian di dalam hati. Bima melihat bayangan pria itu mendekat ke arah meja kayu. Suasana menjadi semakin mencekam dan suhu udara turun drastis. Bima memejamkan mata dan mencoba berdoa dengan sangat khusyuk. Dia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh pundak kirinya. Suara bisikan bahasa Belanda terdengar sangat jelas di telinganya. Bima membuka mata dan melihat cahaya bulan masuk dari atas. Pintu besi itu terbuka sedikit, dan Sari sudah tersadar kembali. Mereka segera memanjat tangga dan keluar dari rumah tua itu. Bima tidak akan pernah melupakan apa yang dia lihat di bawah. Jembatan Panus masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap.
Dia menyimpan jurnal itu di dalam tas dengan sangat hati-hati. Perjalanan mereka untuk mengungkap sejarah misteri ini masih panjang. Arwah sang arsitek. Bima dan Sari duduk di sebuah bangku semen yang dingin. Lokasi mereka berada tidak jauh dari pintu masuk jembatan Panus. Lampu jalan memberikan sedikit cahaya kuning yang sangat redup. Bima mengeluarkan jurnal kulit hitam dari dalam tas kameranya. Dia membuka halaman yang memiliki simbol lingkaran dan tanda silang. Kamu harus memperhatikan simbol ini dengan sangat teliti. Bima bicara kepada Sari dengan nada serius. Sari hanya diam dan menatap jalanan yang mulai sepi. Angin malam bertiup kencang dari arah sungai yang gelap. Angin itu membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati. Tiba-tiba cahaya lampu jalan di depan mereka mulai berkedip cepat. Seorang pria berdiri di ujung jembatan yang diselimuti kabut. Pria itu memakai jas tua dan topi laken yang sangat khas. Bima mengenali sosok itu sebagai arsitek Andre Jean Panus. Sosok itu tidak bergerak dan hanya berdiri diam di sana. Dia menatap ke arah aliran air sungai Ciliwung yang deras. Bima merasakan tarikan energi yang sangat kuat dari arah pria itu. Dia berjalan mendekati pria itu dengan langkah perlahan. Sari mengikuti dari belakang dengan perasaan yang sangat ragu. Bima mengangkat kameranya namun dia tidak menekan tombol rekam. Dia ingin berkomunikasi secara langsung dengan arwah sang arsitek. Tuan Panus, apakah Anda ingin bicara dengan saya? Bima bertanya dengan suara yang stabil dan tenang. Pria itu menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah Bima. Wajahnya tampak sangat lelah dan penuh dengan beban pikiran. Dia menunjuk ke arah pilar jembatan yang besar dan kokoh. Arwah itu kemudian menunjuk ke arah simbol di dalam jurnal. Bima melihat simbol itu mulai bersinar di atas kertas tua. Cahaya itu berwarna biru redup dan terasa sangat dingin di mata. Pria itu memberikan gambaran masa lalu melalui pikiran Bima. Bima melihat proses pembangunan jembatan pada tahun 1917. Dia melihat ratusan pekerja sedang berjuang melawan arus sungai. Andre Jean Panus berdiri di pinggir sungai dengan wajah cemas. Pihak kolonial memaksa Panus menyelesaikan jembatan dengan sangat cepat. Ada tekanan besar agar jembatan ini menjadi jalur distribusi utama. Panus melakukan sebuah ritual untuk menguatkan pondasi jembatan. Dia tidak memiliki banyak pilihan saat menghadapi kendala alam. Simbol lingkaran silang itu adalah segel yang dia buat sendiri. Segel itu berfungsi untuk mengunci energi negatif dari dasar sungai. Namun segel itu juga mengunci jiwa Panus di tempat ini selamanya. Andre Jean Panus meninggal tepat saat jembatan itu selesai dibangun. Banyak warga menganggap dia bunuh diri karena tekanan kerja. Namun Bima melihat kenyataan yang berbeda dalam penglihatannya. Panus memberikan hidupnya sebagai pengorbanan terakhir bagi karyanya. Sosok pria bertopi laken itu perlahan mendekati posisi Bima. Dia memegang tangan Bima yang sedang memegang jurnal tua itu. Tangan arwah itu terasa seperti hembusan angin yang sangat beku. Bima melihat air mata jatuh dari wajah pucat sang arsitek. Panus ingin dunia tahu bahwa dia sangat mencintai jembatan ini. Dia bukan orang jahat yang meminta tumbal manusia secara sengaja. Keadaan dan tekanan zaman yang memaksa dia melakukan ritual itu. Bima merasa sangat simpati kepada penderitaan arwah Tuan Panus. Saya akan menceritakan kisah Anda dengan benar kepada orang lain. Bima memberikan janji di depan sosok gaib yang berdiri di depannya. Pria itu tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Dia melepaskan tangan Bima dan mulai memudar ke dalam udara. Simbol di dalam jurnal kulit hitam berhenti bersinar seketika. Suasana di sekitar jembatan menjadi sangat hening kembali. Sari menyentuh pundak Bima dan menyadarkannya dari lamunan panjang. Kamu baru saja bicara sendiri selama lebih dari 5 menit. Sari terlihat sangat bingung melihat perilaku aneh Bima tadi. Bima hanya tersenyum dan segera menutup jurnal kulit hitam itu. Dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia harus menjaga jurnal ini sampai seluruh penelitiannya selesai. Anda akan mengerti bahwa setiap bangunan tua memiliki jiwa. Jiwa itu tetap hidup selama masih ada orang yang mengingatnya.
Bima mengajak Sari untuk kembali ke arah kendaraan mereka berdua. Namun dia melihat sesuatu yang sangat aneh di permukaan aspal. Ada goresan simbol lingkaran silang yang sangat besar di jalan. Goresan itu tampak masih sangat baru dan mengeluarkan asap tipis. Bima segera mengambil foto goresan tersebut sebagai bukti fisik. Arwah sang arsitek baru saja memberikan tanda persetujuan padanya. Perjalanan Bima sekarang menjadi misi untuk membersihkan nama baik. Dia tidak lagi merasa takut dengan gangguan gaib yang muncul. Rasa takut itu telah berganti menjadi rasa hormat yang dalam. Jembatan Panus sekarang terlihat jauh lebih megah di mata Bima. Meskipun jembatan ini menyimpan rahasia kelam selama 1 abad, Bima masuk ke dalam mobil dan menyimpan jurnal di tempat aman. Dia harus bersiap menghadapi tantangan berikutnya yang lebih berat. Kabar tentang potensi banjir besar mulai terdengar dari radio warga. Ancaman alam akan segera menguji kekuatan segel gaib Tuan Panus. Bima harus tetap berada di sana untuk melihat apa yang terjadi. Sari menghidupkan mesin mobil dan mulai melaju secara perlahan. Mereka meninggalkan area jembatan yang masih diselimuti kabut tipis. Bima menatap ke arah kaca spion mobil untuk terakhir kalinya. Sosok pria bertopi laken masih berdiri di sana menjaga jembatannya. Dia terlihat seperti penjaga abadi yang tidak akan pernah pergi. Bima membuka jendela mobil untuk merasakan udara malam Depok. Suara gemuruh air sungai masih terdengar jelas dari kejauhan. Kamu bisa merasakan bahwa sejarah sedang bernapas di tempat ini. Bima mengambil ponselnya dan mulai menulis catatan untuk video. Dia ingin memastikan setiap detail perasaan terekam dengan sempurna. Penonton harus merasakan apa yang dia rasakan saat bertemu Panus. Jembatan ini bukan hanya tumpukan beton dan aspal tua saja. Ada darah dan air mata yang menyatu dalam setiap pilar jembatan. Sari mengemudi dengan sangat hati-hati karena jalanan mulai licin. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca depan mobil. Bima melihat jam yang menunjukkan pukul 2 dini hari sekarang. Malam masih sangat panjang bagi pencari kebenaran seperti mereka. Misteri ini akan berlanjut ke tahap yang lebih menegangkan nanti. Peringatan banjir besar. Bima dan Sari keluar dari reruntuhan bangunan penjaga dengan tergesa-gesa. Langit di atas wilayah Depok berubah menjadi hitam pekat secara mendadak. Petir menyambar di kejauhan dengan suara yang sangat keras dan memekakkan telinga. Kamu harus segera menjauh dari bibir sungai sekarang juga. Sari melihat ke arah aliran air dengan wajah yang tampak sangat cemas. Permukaan air sungai Ciliwung mulai naik dengan sangat cepat sekali. Berdasarkan data lokal air bisa naik hingga 3 meter dalam 1 jam. Bima melihat banyak sampah plastik dan kayu besar terbawa arus deras. Batang pohon besar menghantam pilar jembatan berkali-kali dengan suara dentuman. Suara benturan itu terdengar seperti ledakan meriam kecil di tengah malam. Jembatan Panus mulai bergetar karena tekanan air yang sangat kuat dan masif. Bima merasakan getaran itu menjalar melalui telapak kaki miliknya yang basah. Dia melihat ke arah tengah jembatan yang mulai diselimuti oleh kabut tebal. Sosok wanita berbaju merah muncul kembali di titik yang sama seperti tadi. Dia berdiri tepat di atas pilar yang memiliki simbol gaib Tuan Panus. Wanita itu tidak terlihat takut sedikit pun dengan derasnya air sungai. Dia justru melambaikan tangan ke arah Bima dan Sari secara perlahan. Lambaian tangan itu bukan merupakan sebuah ajakan maut yang mengerikan. Dia memberikan peringatan bahwa banjir besar akan segera datang melanda wilayah. Anda bisa melihat air mulai meluap ke area jalan setapak yang rendah. Bima segera menyalakan kamera untuk merekam fenomena alam yang luar biasa ini. Dia ingin menunjukkan kekuatan sungai yang mematikan kepada para penonton. Sari menarik lengan Bima agar mereka segera naik kembali ke jalan raya. Kita tidak punya banyak waktu sebelum jalan ini tertutup oleh luapan air. Mereka berlari menanjak menuju area yang lebih tinggi dan terasa lebih aman. Bima melihat lampu-lampu di rumah warga mulai padam secara massal dan serentak. Suasana di sekitar jembatan Panus menjadi sangat mencekam sekali malam ini. Suara sirine peringatan banjir mulai berbunyi dari arah pos pantau terdekat.
Warga Depok sudah sangat terbiasa dengan ancaman banjir tahunan yang datang. Namun kali ini ada energi yang berbeda yang mengalir di udara malam. Bima melihat simbol di aspal jembatan mulai mengeluarkan cahaya merah redup. Cahaya itu berdenyut secara teratur seirama dengan detak jantung manusia. Sepertinya segel gaib Tuan Panus sedang bekerja menahan beban berat jembatan. Jembatan ini adalah benteng terakhir bagi wilayah pemukiman di sekitarnya. Jika jembatan ini runtuh maka bencana besar akan terjadi di Depok Lama. Bima merasa sangat kagum dengan ketahanan struktur bangunan tua ini. Beton tua ini tetap kokoh berdiri meski sudah berusia lebih dari 100 tahun. Anda harus selalu memantau tinggi air melalui aplikasi resmi milik pemerintah. Informasi ini sangat penting untuk menjamin keselamatan jiwa Anda dan keluarga. Bima mengambil nafas panjang sambil terus merekam kejadian yang menegangkan tersebut. Dia melihat sosok wanita merah itu perlahan hilang tertutup oleh hujan lebat. Hujan turun sangat deras dan membatasi jarak pandang mata secara ekstrim. Semuanya menjadi putih dan kabur di dalam lensa kamera digital milik Bima. Dia menyadari bahwa alam sedang menunjukkan kekuasaannya yang besar malam ini. Jembatan Panus tetap berdiri diam membisu di tengah amukan badai besar. Misteri ini menjadi semakin nyata dan terasa sangat berbahaya bagi mereka berdua. Bima harus tetap fokus meskipun rasa takut mulai menyerang pikiran sehatnya. Sari mengajak Bima untuk berteduh di bawah emperan toko yang sudah tutup. Mereka melihat air sungai sudah mulai menyentuh bagian aspal bawah jembatan. Bima melihat arloji di tangannya yang menunjukkan angka kenaikan air yang drastis. Situasi ini mengingatkan semua orang akan kekuatan magis yang menjaga jembatan. Tanpa perlindungan gaib mungkin jembatan ini sudah lama hancur terbawa arus. Bima mencatat setiap kejadian ini ke dalam buku catatan kecil yang dia bawa. Dia ingin memastikan urutan kejadian ini sinkron dengan catatan dalam jurnal Panus. Tuan Panus pernah menulis tentang banjir yang akan menguji kesetiaan penjaga. Banjir malam ini adalah ujian nyata bagi eksistensi jembatan Panus yang legendaris. Bima merasakan suhu udara turun hingga mencapai 20 derajat Celcius. Dinginnya air hujan menusuk hingga ke tulang rusuk Bima yang gemetar. Sari terus berkomat-kamit merapalkan doa keselamatan untuk warga sekitar sungai. Kamu jangan pernah meremehkan peringatan dari penghuni dunia sebelah. Sari mengingatkan Bima dengan tatapan mata yang sangat tajam dan serius. Bima mengangguk paham dan segera menyimpan kameranya ke dalam tas anti-air. Keselamatan diri adalah prioritas utama di atas sebuah konten video populer. Mereka menunggu hingga puncak banjir terlewati dengan perasaan yang sangat gelisah. Cahaya merah dari simbol di aspal perlahan-lahan mulai meredup dan hilang. Itu tandanya bahaya paling kritis sudah berhasil dilewati oleh pilar jembatan. Air sungai masih sangat tinggi namun kecepatannya mulai sedikit berkurang. Bima melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur dengan cahaya yang pucat. Jembatan Panus masih berdiri tegak menyambut pagi yang penuh dengan lumpur. Perjalanan Bima malam ini memberikan pelajaran berharga tentang kearifan lokal. Misteri dan bencana alam seringkali berjalan beriringan di tanah Depok ini. Anda harus selalu siap dengan segala kemungkinan saat mengunjungi tempat angker. Pelajaran ini akan Bima bagikan dalam narasi video yang akan dia unggah nanti. Jembatan Panus bukan sekadar sejarah namun dia adalah saksi hidup yang nyata. Bima dan Sari bersiap untuk melihat dampak kerusakan di sekitar lokasi jembatan. Mereka berharap tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir besar malam ini. Sejarah akan terus mencatat ketangguhan jembatan ini untuk generasi masa depan. Bima menutup sesi rekaman pagi ini dengan ucapan syukur yang mendalam. Dia telah melewati salah satu malam paling menakutkan dalam hidupnya sebagai kreator. Jembatan Panus tetap menjadi misteri yang tidak akan pernah habis untuk digali. Kamera yang hilang. Bima memeriksa pundak kanannya dengan gerakan yang sangat cepat. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya saat itu. Dia terkejut karena tali tas kamera tidak melingkar di sana. Bima baru menyadari tas kameranya tertinggal di bawah bangunan tua. Tas itu berisi semua peralatan dokumentasi yang sangat mahal harganya. Ada lensa cadangan dan baterai tambahan di dalam tas tersebut.
Hal yang paling penting adalah semua rekaman video sebelumnya. Bima tidak boleh kehilangan data sejarah yang sudah dia kumpulkan. Dia memandang ke arah Sari dengan mata yang terbuka lebar. Saya harus kembali ke bangunan tua itu sekarang juga. Bima bicara dengan nada suara yang sangat panik dan gemetar. Sari mencoba menahan lengan Bima dengan tangan kanannya yang kuat. Keadaan di bawah sana sangat berbahaya karena air sungai meluap. Sari memperingatkan Bima dengan suara yang tegas dan sangat serius. Namun Bima tidak menghiraukan semua peringatan dari Sari tersebut. Dia segera berlari menembus air hujan yang masih sangat deras. Sepatunya menginjak lumpur coklat yang sangat licin dan dalam. Bima hampir jatuh terguling beberapa kali saat menuruni bukit tanah. Dia sampai di depan pintu runtuhan bangunan penjaga jembatan itu. Suasana di tempat ini terasa jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Bima mengarahkan cahaya lampu ponselnya ke arah lubang lantai semen. Pintu besi itu sekarang sudah tertutup dengan sangat rapat sekali. Padahal tadi mereka meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka lebar. Bima mencoba menarik gagang pintu besi yang sangat kasar itu. Dia menarik dengan sekuat tenaga sampai telapak tangannya memerah. Pintu itu tetap tidak bergerak seolah ada yang menahan bawahnya. Bima merasa ada seseorang yang sedang menarik pintu dari dalam. Tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang sangat halus dan kecil. Suara itu adalah suara tawa dari seorang anak laki-laki misterius. Tawa itu terdengar sangat nakal dan penuh dengan nada mengejek. Suara itu berasal dari balik pintu besi yang terkunci dari dalam. Bima merasa bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat sekarang. Dia tidak melihat ada anak kecil lain di sekitar lokasi jembatan. Lokasi ini berada sangat jauh dari pemukiman warga yang aman. Siapa yang ada di dalam ruangan bawah tanah itu sekarang? Bima bertanya dengan suara yang sangat bergetar karena rasa takut. Dia memukul permukaan pintu besi itu dengan kepalan tangannya. Berikan tas kamera saya kembali sekarang juga kepada saya. Bima berteriak dengan penuh rasa frustrasi yang sangat tinggi. Suara tawa anak kecil itu berhenti secara mendadak dan tiba-tiba. Keadaan di sekitar reruntuhan menjadi sangat sunyi selama beberapa detik. Kemudian pintu besi itu terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Pintu itu bergerak seolah-olah ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Bima melihat anak tangga beton yang menuju ke dalam kegelapan. Dia turun kembali ke dalam ruangan yang sempit dan sangat pengap. Cahaya ponselnya menyinari bagian tengah ruangan beton yang lembab. Dia melihat tas kameranya terletak di atas lantai yang kotor itu. Tas itu berada dalam kondisi terbuka sangat lebar sekali sekarang. Semua isi di dalam tas tampak sangat berantakan dan tidak teratur. Bima segera memeriksa badan kamera utama miliknya dengan cepat. Kamera itu masih ada namun penutup memorinya terbuka sangat lebar. Bima meraba lubang tempat kartu memori pada badan kamera itu. Dia merasa sangat lemas karena kartu memori itu sudah tidak ada. Seseorang atau sesuatu telah mengambil kartu memori miliknya tadi. Bima melihat ke arah lantai semen yang tertutup debu dan tanah. Ada jejak kaki kecil yang masih sangat basah di atas lantai itu. Jejak kaki itu berukuran seperti kaki anak usia 5 tahun saja. Jejak itu berasal dari arah tas menuju ke arah dinding beton. Dinding itu adalah tembok beton yang sangat buntu dan tebal. Tidak ada pintu atau lubang lain pada arah dinding tersebut tadi. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan tembok beton yang dingin. Bima merasa sedang dipermainkan oleh penunggu jembatan ini sekarang. Anda mungkin akan merasa sangat kesal jika berada di posisi Bima. Semua hasil kerja kerasnya hilang dalam satu sekejap mata saja. Bima mencoba mencari kartu memori di sela-sela lantai yang retak. Dia menggunakan senter ponsel untuk menyisir setiap sudut ruangan. Dia tidak menemukan benda kecil yang dia cari tersebut di lantai. Bima terduduk lemas di atas lantai beton yang sangat lembab itu. Dia merasa gagal menjalankan misinya untuk mengungkap sejarah jembatan. Sari sampai di depan mulut lubang pintu besi dengan nafas terengah. Kamu tidak seharusnya masuk ke dalam sini sendirian tanpa saya. Sari bicara sambil turun ke bawah untuk mendekati posisi Bima. Bima menunjukkan kamera miliknya yang sudah kosong kepada Sari.
Mereka mengambil kartu memori saya dan menyembunyikannya dari saya. Bima bicara dengan nada suara yang sangat sedih dan putus asa. Sari melihat jejak kaki basah yang ada di atas lantai beton itu. Dia tahu bahwa itu adalah ulah dari penghuni kecil jembatan ini. Jembatan Panus memang terkenal dengan sosok anak kecil gaibnya. Mereka suka sekali mengambil barang milik orang yang tidak sopan. Sari mengajak Bima untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Emosi negatif akan membuat keadaan di sini menjadi semakin buruk. Bima menarik napas panjang untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Dia harus berpikir dengan jernih agar bisa menemukan kartu itu. Dia mulai menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian jembatan. Jembatan Panus tidak akan memberikan rahasianya dengan mudah sekali. Anda harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi di sini. Bima mulai mengumpulkan kembali peralatannya yang berserakan tadi. Dia memasukkan kembali lensa dan baterai ke dalam tas hitamnya. Dia tidak akan meninggalkan ruangan ini tanpa membawa kartu memori. Keberanian Bima mulai muncul kembali menggantikan rasa takutnya. Dia berdiri tegak dan menatap ke arah tembok beton yang buntu. Saya mohon kembalikan hasil kerja keras saya kepada saya lagi. Bima bicara dengan nada yang sangat sopan dan rendah sekarang. Dia sadar bahwa dia mungkin telah bersikap terlalu kasar tadi. Suasana di dalam ruangan mendadak menjadi sangat tenang dan damai. Bima merasakan adanya angin sepoi-sepoi yang masuk dari atas. Dia melihat sebuah cahaya kecil yang berkedip di pilar beton itu. Cahaya itu berada di dalam celah sempit di antara susunan batu. Bima mendekati celah tersebut dengan penuh rasa harap yang besar. Dia menemukan kartu memorinya terselip di dalam celah batu itu. Kartu itu tampak sangat bersih dan tidak mengalami kerusakan fisik. Bima merasa sangat bersyukur dan segera mengambil kartu tersebut. Dia langsung memasukkan kartu itu ke dalam saku jaketnya sendiri. Sari tersenyum melihat keberhasilan Bima menemukan kartu memorinya. Sekarang kita harus segera keluar dari ruangan bawah tanah ini segera. Mereka berdua naik kembali ke atas dengan perasaan yang sangat lega. Bima berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjaga barangnya nanti. Sesaji di pilar jembatan. Bima dan Sari kembali berdiri di bawah pilar utama jembatan Panus. Air sungai mulai sedikit surut namun arusnya masih sangat kuat. Bima memegang kartu memorinya dengan sangat erat di dalam saku. Dia tidak ingin kejadian kehilangan barang terulang untuk kedua kalinya. Sari mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam tas kain miliknya. Bungkusan itu berisi bunga mawar merah dan irisan daun pandan. Sari juga mengambil sebuah korek api kayu dari saku jaket hitamnya. Dia meletakkan bungkusan bunga di atas sebuah batu besar yang rata. Batu itu berada tepat di bawah pondasi pilar jembatan yang paling tua. Anda harus memberikan tanda hormat kepada para penjaga tempat ini. Sari bicara dengan nada suara yang sangat tenang dan berwibawa. Dia mulai menyalakan korek api untuk membakar sebongkah kemenyan kecil. Asap putih mulai keluar dan terbang ke arah pilar beton jembatan. Bau harum kemenyan segera memenuhi seluruh ruangan terbuka di bawah sana. Bima merasakan suasana di sekitarnya berubah menjadi sangat hangat sekali. Rasa dingin yang tadi menyerang tubuhnya kini mulai hilang perlahan. Bima mengarahkan kamera ponselnya ke arah sesaji yang diletakkan Sari. Dia ingin mengabadikan tradisi yang masih hidup di tengah kota Depok. Warga lokal sering datang ke sini pada malam-malam tertentu saja. Mereka membawa bunga sebagai bentuk izin untuk melintasi area angker. Jembatan Panus dianggap memiliki portal energi yang sangat kuat sekali. Bima melihat asap kemenyan itu tidak terbang tertiup angin yang kencang. Asap itu justru melilit pilar jembatan seperti sebuah pelukan yang erat. Bima merasa pilar jembatan itu memiliki nyawa sendiri pada malam ini. Dia melihat ada banyak bekas sesaji lain di sekitar lokasi pilar itu. Ada uang koin lama dan beberapa batang rokok yang sudah basah. Ini adalah bukti bahwa banyak orang datang untuk meminta perlindungan. Kamu jangan pernah menyentuh benda-benda ini dengan sengaja atau iseng. Sari memperingatkan Bima sambil merapikan letak bunga mawar tersebut. Gangguan gaib sering muncul jika sesaji ini diganggu oleh tangan jahil.
Bima melihat air sungai mulai membasahi bagian kaki pilar tersebut. Dia memperhatikan detail beton yang dibuat oleh tangan Andre Jin Panus. Beton itu sangat keras dan tidak mudah terkikis oleh air selama seabad. Rahasia kekuatan beton ini sering dikaitkan dengan ritual kuno masa lalu. Bima teringat catatan di jurnal tentang pengorbanan pada masa pembangunan. Sesaji bunga ini adalah bentuk kecil dari penghormatan masa sekarang. Sari mulai membisikkan doa-doa dalam bahasa yang sangat halus sekali. Bima merasa ada kehadiran yang tenang di balik asap putih kemenyan. Dia tidak lagi merasa diawasi oleh sosok yang menyeramkan seperti tadi. Dia merasa seolah jembatan ini sudah menerima kehadirannya sebagai tamu. Anda bisa merasakan ketenangan di tengah derasnya suara aliran air. Bima melihat ke arah langit yang mulai sedikit lebih terang sekarang. Awan hitam sudah mulai bergeser ke arah utara menjauhi wilayah Depok. Sari berdiri dan membersihkan pakaiannya yang sedikit terkena tanah kotor. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di bawah sini. Sari mengajak Bima untuk naik kembali ke atas jalan raya jembatan. Bima mengambil satu foto terakhir dari arah pilar jembatan tersebut. Foto itu menunjukkan bayangan asap yang membentuk pola yang sangat aneh. Pola itu terlihat seperti wajah seorang pria yang sedang tersenyum puas. Bima yakin bahwa itu adalah wajah Tuan Panus yang merasa dihormati. Anda harus selalu menghargai setiap budaya yang Anda temui di jalanan. Jembatan Panus adalah perpaduan sempurna antara teknologi dan hal mistis. Bima merasa perjalanan ini semakin mendekati titik akhir kebenaran sejarah. Dia menyimpan ponselnya dan mengikuti langkah Sari menaiki tangga beton. Langkah kaki mereka terasa jauh lebih ringan daripada saat mereka datang. Ketakutan yang tadi mencekam kini berganti dengan rasa syukur yang dalam. Bima tahu bahwa sesaji bukan sekadar mitos atau tahayul belaka saja. Itu adalah cara manusia untuk berkomunikasi dengan alam semesta yang luas. Jembatan ini tetap tegak karena ada harmoni yang terjaga di dalamnya. Bima dan Sari berjalan menuju ke arah sisi timur jembatan yang sangat sepi. Mereka akan melihat penampakan para pekerja masa lalu di titik tersebut. Sejarah jembatan Panus memang tidak pernah berhenti memberi kejutan besar. Bima sudah siap untuk merekam fenomena berikutnya yang akan muncul nanti. Kamu akan melihat bagaimana masa lalu muncul kembali di depan mata kita. Cahaya lilin yang dibawa Sari tetap menyala meski angin bertiup kencang. Bima melihat pilar-pilar jembatan itu seperti raksasa yang sedang tidur. Mereka menjaga alur sungai agar tidak merusak peradaban manusia di atasnya. Bima menyentuh dinding jembatan yang terasa sangat dingin dan berlumut. Dia merasakan getaran halus yang berasal dari dalam struktur beton tersebut. Getaran itu terasa seperti detak jantung yang sangat lambat dan stabil. Mungkin itu adalah energi dari ribuan orang yang pernah lewat di sini. Jembatan Panus telah menyaksikan banyak peristiwa sedih dan bahagia warga. Bima ingin merangkum semua perasaan itu ke dalam satu narasi yang utuh. Sari berhenti sejenak untuk melihat ke arah hilir sungai yang gelap. Dia mengatakan bahwa penjaga jembatan sudah memberikan jalan bagi mereka. Bima merasa terhormat bisa menjadi bagian dari malam yang ajaib ini. Dia menyiapkan peralatan kameranya untuk pengambilan gambar di sisi timur. Fokus lensa kamera dia arahkan ke bagian lantai jembatan yang retak. Di sana sering muncul bayangan orang yang sedang memikul beban berat. Bayangan itu adalah sisa-sisa energi dari para pekerja paksa masa lalu. Bima akan menceritakan kisah mereka dengan penuh rasa empati yang dalam. Anda harus bersiap untuk melihat sisi lain dari sejarah pembangunan Depok. Perjalanan ini masih menyisakan 2 babak lagi yang sangat menegangkan. Bima dan Sari terus melangkah maju tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Malam semakin larut namun semangat mereka tetap menyala terang benderang. Penampakan para pekerja. Bima dan Sari melangkah perlahan menuju sisi timur jembatan Panus yang tampak lebih gelap. Di bagian ini, pepohonan besar tumbuh sangat rapat di pinggir aliran sungai. Hawa dingin yang menusuk tulang kembali terasa. Namun kali ini terasa lebih berat dan menekan. Bima menyiapkan kamera profesionalnya dan mengganti lensa ke tipe prime dengan bukaan besar. Dia melihat ke arah aspal jembatan melalui layar monitor kecil kameranya.
Anda bisa melihat distorsi udara yang aneh, seolah-olah ruang di depan mereka sedang melengkung. Tiba-tiba, suara sayup-sayup terdengar di antara gemuruh air sungai yang mengalir deras. Suara itu terdengar seperti napas yang tersengal-sengal dan suara gesekan benda keras. Sari berhenti dan memberikan isyarat agar Bima mematikan senter utamanya untuk sementara. Di bawah remang cahaya bulan, muncul bayangan-bayangan hitam yang perlahan menjadi jelas. Sosok-sosok pria dengan tubuh yang sangat kurus muncul dari kegelapan di ujung jembatan. Mereka tidak memakai baju, hanya mengenakan celana kain pendek yang sudah sangat lusuh. Bahu mereka tampak miring karena memikul keranjang besar berisi batu-batu kali yang berat. Langkah kaki mereka tidak menghasilkan suara di atas aspal, namun terasa getaran di dalam dada Bima. Ini adalah para pekerja lokal yang dipaksa bekerja siang malam demi menyelesaikan jembatan ini. Sari bicara dengan nada suara yang penuh dengan rasa empati dan kesedihan yang mendalam. Mereka bukan hantu yang ingin mengganggu, melainkan memori yang membeku di dalam semen. Bima menekan tombol rana kamera dengan sangat hati-hati agar tidak mengejutkan energi di sana. Di dalam bidikan lensa, wajah-wajah para pekerja itu tampak sangat pucat dengan mata yang cekung. Mereka berjalan beriringan menuju pilar utama yang baru saja diberi sesaji oleh Sari tadi. Salah satu sosok berhenti sejenak dan menoleh ke arah tempat Bima dan Sari berdiri. Bima bisa melihat keringat yang tampak mengkilap di kulit sosok tersebut meski cuaca sangat dingin. Sosok itu tidak bicara, namun tatapannya seolah menceritakan penderitaan selama masa kerja paksa. Jembatan Panus bukan hanya dibangun dengan semen, tetapi juga dengan tetesan keringat dan darah. Bima merasakan tenggorokannya tercekat melihat pemandangan yang sangat memilukan hati ini. Sari menjelaskan bahwa kejadian ini sering disebut sebagai residual energy atau energi sisa. Peristiwa traumatis di masa lalu dapat meninggalkan jejak yang terekam secara permanen oleh alam. Batu-batu pilar jembatan bertindak seperti pita kaset yang memutar kembali kejadian 100 tahun lalu. Anda tidak akan bisa berinteraksi secara langsung dengan sosok-sosok pekerja yang sedang melintas ini. Mereka terperangkap dalam siklus waktu yang berulang-ulang setiap kali kondisi alam mendukung. Bima tetap merekam kejadian langka ini sebagai bagian penting dari dokumentasi sejarahnya. Dia ingin dunia tahu bahwa ada wajah-wajah manusia di balik kemegahan jembatan Panus. Sosok-sosok itu kemudian perlahan-lahan menghilang saat mendekati area pilar utama yang berasap. Asap kemenyan yang dibakar Sari tadi tampak menyelimuti bayangan para pekerja tersebut. Suara rantai yang tadi terdengar sayup kini hilang, sepenuhnya digantikan oleh suara serangga malam. Bima memeriksa hasil rekamannya dan melihat bayangan transparan yang bergerak di antara pilar. Dia merasa tugasnya malam ini sudah hampir selesai dengan ditemukannya bukti visual ini. Namun, Sari melihat sesuatu yang lain di ujung jalan setapak menuju arah pemakaman tua. Ada satu sosok yang tetap berdiri diam di sana, tidak ikut menghilang bersama pekerja lainnya. Sosok itu tampak mengenakan pakaian yang lebih rapi dan memegang sebuah gulungan kertas besar. Bima menyadari bahwa rahasia terakhir jembatan ini berada di tangan sosok misterius tersebut. Pesan terakhir dari masa lalu. Bima memfokuskan lensa kameranya pada sosok pria yang berdiri di dekat jalan setapak pemakaman tua. Pria itu tidak tampak mengancam. Pakaiannya adalah kemeja putih khas pegawai rendahan era kolonial dengan ikat kepala batik yang rapi. Di tangannya, sebuah gulungan kertas besar, blueprint asli jembatan Panus, tergenggam erat. Sari melangkah maju dengan sikap hormat, memberikan ruang bagi Bima untuk mendekat. Dia adalah Bapak Sastrowardoyo, tangan kanan Tuan Panus dari kalangan pribumi, bisik Sari. Bima merasakan desiran angin yang membawa suara bisikan, namun kali ini bukan suara jeritan, melainkan suara instruksi pembangunan yang tenang. Pria itu perlahan membuka gulungan kertasnya dan menunjuk ke arah sebuah titik di bagian bawah gelagar jembatan. Bima mengikuti arah telunjuk tersebut dengan sorot senternya yang paling terang. Di sana, di balik lapisan lumut tebal yang menyerupai kerak, terdapat sebuah plakat logam kecil yang selama ini tersembunyi dari mata publik. Bima segera mendekat dan membersihkan lumut itu dengan kain penutup lensa yang ia bawa. Sebuah tulisan dalam bahasa Belanda dan Melayu lama terukir di sana, dibangun dengan keringat,
dijaga dengan doa. 1917. Melalui sentuhan pada plakat itu, Bima mendapatkan visi terakhir yang sangat jernih. Dia melihat Andrejin Panus dan Sastrowardoyo berdiri berdampingan saat batu terakhir diletakkan. Tidak ada tumbal manusia yang disengaja seperti mitos yang beredar. Kematian Panus bukan karena bunuh diri akibat tekanan, melainkan karena ia kelelahan dan jatuh sakit setelah memastikan setiap inci jembatan ini aman bagi rakyat. Pesan yang ingin disampaikan arwah sang arsitek melalui Sastrowardoyo adalah tentang penghormatan terhadap integritas. Mereka ingin jembatan ini diingat sebagai simbol persatuan teknologi barat dan tenaga lokal, bukan sebagai tempat angker yang ditakuti. Air di bawah jembatan tiba-tiba menjadi sangat tenang, memantulkan bayangan Sastrowardoyo yang perlahan mulai transparan. Sebelum benar-benar menghilang, sosok itu mengangguk ke arah Bima, seolah menyerahkan tongkat estafet sejarah kepada pemuda itu. Bima menyadari bahwa dokumentasi yang ia buat malam ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar konten viral. Dia telah membebaskan narasi yang selama ini terbelenggu oleh rasa takut dan tahayul yang salah. Anda harus memahami bahwa terkadang, hantu hanya ingin cerita mereka diluruskan agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Sari menarik napas lega saat suasana berat di sekitar jembatan mulai terangkat. Langit di ufuk timur kini mulai menampakkan semburat warna oranye dan ungu yang cantik. Cahaya fajar mulai menyentuh aspal jembatan Panus, mengusir kabut dan bayangan merah yang tadi sempat meneror mereka. Bima menyimpan kembali kameranya dengan rasa bangga dan haru yang bercampur aduk. Misteri jembatan Panus malam ini telah mencapai puncaknya, meninggalkan pesan yang mendalam bagi siapapun yang berani mendengar. Jembatan Panus kini berdiri dengan gagah di bawah cahaya pagi, bukan lagi sebagai monster beton yang menyeramkan, melainkan sebagai monumen perjuangan yang abadi. Bima dan Sari berjalan kembali ke mobil mereka, meninggalkan suara gemericik air sungai yang kini terdengar merdu. Mereka tahu, Depok masih menyimpan ribuan rahasia lain. Namun untuk saat ini, sejarah jembatan Panus telah menemukan suaranya kembali melalui lensa kamera Bima. Matahari pagi akhirnya terbit sempurna di atas aliran sungai Ciliwung. Bima berdiri sejenak di tengah jembatan, menatap aspal yang kini kering seolah kejadian mencekam tadi malam hanyalah mimpi buruk. Namun, kartu memori di sakunya adalah bukti nyata bahwa sejarah telah bicara. Jembatan Panus bukan lagi sekadar tempat mistis yang ditakuti, melainkan saksi bisu dedikasi manusia yang melampaui waktu. Bima dan Sari pulang dengan membawa kebenaran, bahwa di balik setiap bayangan merah dan suara gesekan rantai, ada pesan untuk selalu menghormati mereka yang telah membangun peradaban sebelum kita. Petualangan di Depok Lama berakhir di sini, namun kisah jembatan Panus akan terus hidup dalam setiap frame video yang Bima bagikan kepada dunia.